Hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Kispray Tiruan yang membuat Nobita dikutuk menjadi kepiting. Kisah diawali ketika Nobita dan teman-temannya, yaitu Giant, Suneo, dan Shizuka, sedang berada di kelas pada waktu jam istirahat. Mereka sedang membahas kepiting Alaska di sebuah majalah. Kemudian Nobita bertanya, "Apa tadi? Kepiting Malaska?" Lalu dia ditertawakan Suneo sambil sombong. Suneo bilang kalau dia sudah sering makan kepiting Alaska di rumah. Dan dia juga menjelaskan kalau kepiting Alaska adalah rajanya kepiting yang kualitas dagingnya nomor 1, sambil mengejek, "Kalau kamu pasti belum pernah makan yang seperti itu kan Nobita?" kata Suneo. Kemudian Nobita menjawab, "Kalau cuma yang seperti itu sih, aku makan hampir setiap hari." "Ah, yang benar," jawab Suneo. Kemudian Nobita menambahkan, "Hari ini aja di dapur rumahku ada 10 ekor kepiting Alaska," ujar Nobita. "Oh, jadi begitu. Kalau begitu, Giant, kita hari ini ke rumah Nobita aja yuk," ucap Suneo sambil mengajak Giant. Dan Nobita pun mempersilahkan mereka untuk main ke rumahnya hari itu, walaupun dengan wajah yang sedikit panik. Shin berpindah ke rumah Nobita. Dia sedang berada di kamar bersama Doraemon. "Ah, lagi-lagi kamu bicara tanpa dipikir panjang dulu. Aku tidak tahu kata Doraemon. Lalu kemudian Nobita memohon-mohon kepada Doraemon untuk mengeluarkan sesuatu. Lalu pada akhirnya Doraemon mengeluarkan alat dari kantong ajaibnya, Kispray Tiruan. Dengan benda ini, kita bisa mengubah benda apa saja menjadi bentuk yang kita inginkan, kata Doraemon. Lalu, kemudian Doraemon mencobanya dengan serutan pensil untuk diubah menjadi dorayaki, kue kesukaannya. Dan benar saja, serutan pensil tersebut benar-benar berubah bentuknya menjadi dorayaki. Tapi ini cuman merubah bentuk aja sih. Kalau secara fungsi masih sama dengan benda aslinya. Misal, tadi serutan pensil menjadi dorayaki, walaupun bentuknya dorayaki, cuman secara fungsi masih sama seperti rautan pensil pada umumnya, kata Doraemon. Lalu kemudian mereka pergi ke dapur untuk mencari bahan makanan apa yang nantinya diubah menjadi kepiting Alaska. Nobita menemukan nugget dan sosis untuk diubah menjadi kepiting. Lalu saat Doraemon akan mengubahnya menjadi kepiting Alaska, tiba-tiba Nobita meminta alatnya. Katanya biar Nobita aja yang menyemprotnya. Akan tetapi bukan Nobita namanya. Seperti biasa, Nobita yang ceroboh akhirnya menjatuhkan Kispray Tiruannya. Dan hingga akhirnya mengenai mereka berdua. Dan kalian pasti tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yap, benar. Mereka berdua akhirnya berubah menjadi kepiting Alaska. Mereka berdua pun menjadi sangat panik ketika berubah wujud menjadi kepiting Alaska. "Tenang, jangan panik. Aku punya spray pengembali wujud. Dengan ini kita akan kembali normal," kata Doraemon menenangkan. Akan tetapi masalah terjadi lagi. Tangan Doraemon yang kini sudah berubah menjadi capit kepiting itu tidak dapat menjangkau kantong ajaibnya. Maka dari itu, Doraemon tidak bisa mengambil spray pengembali wujudnya yang berada di kantong ajaibnya. Kemudian datanglah ibunya memanggil Nobita untuk menyuruh Nobita berbelanja. Namun karena Nobita dan Doraemon sudah berubah menjadi kepiting Alaska, ibunya tidak menemukan Nobita. Melainkan kepiting Alaska yang membuat ibu Nobita sangat ketakutan hingga mengusir mereka berdua dengan menggunakan sapu. Lalu Nobita dan Doraemon pun pergi keluar rumah. Baru aja mereka keluar pintu rumah, mereka langsung bertemu dengan Giant yang kebetulan sedang lewat depan rumahnya. Lalu Giant pun memungut mereka berdua. Tapi Doraemon dibuang lagi oleh Giant. Karena kata Giant, gak enak kalau kepiting warna biru kayaknya. Lalu Nobita pun yang dibawa Giant pulang ke rumahnya. Dan akhirnya Giant dan ibunya pun memutuskan untuk merebus kepiting Nobita itu. Waduh, Nobita yang mendengar akan direbus menjadi sangat panik. Ibu Giant pun menyuruh Giant untuk menaruhnya di ember dulu.
sambil ibunya menyiapkan air rebusnya. Nobita pun berteriak meminta tolong. Doraemon yang berusaha menolong Nobita sampai di rumah Giant. Doraemon pun segera memutus tali pengikat Muku, yaitu anjing milik Giant, dan mencapitnya. Kemudian Muku pun mengamuk dan berlarian di dalam rumah Giant. Ketika Muku mengamuk tersebut, dimanfaatkan Doraemon untuk menyelamatkan Nobita. Giant yang mengetahui kepiting Nobita kabur pun sontak kaget. Kita sekarang harus cari orang yang mengerti dan minta tolong untuk menyemprotkan spray pengembali wujud, kata Doraemon. Kemudian ada Suneo lewat. Nobita dan Doraemon pun melambaikan tangan, berniat meminta tolong ke Suneo. Namun naas, Suneo malah akan menabrak mereka berdua dengan mobil remote kontrolnya. Kemudian Doraemon pun melompat ke wajah Suneo dan berhasil mengambil mobil radio kontrol itu. Lalu mereka kabur dengan melajukan mobil itu dengan secepat-cepatnya. Satu-satunya harapan mereka berdua cuma Shizuka. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung tancap gas menuju rumah Shizuka. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka pun tak sengaja bertemu Shizuka di jalan. Bukannya menolong, akan tetapi Shizuka malah terlihat ketakutan melihat 2 ekor kepiting yang mengendarai mobil radio kontrol. Mereka akhirnya jadi kejar-kejaran. Pada akhirnya, Shizuka lari ketakutan menuju rumahnya. Setelah sampai rumahnya, Shizuka dibuat terkejut ketika ingin memasuki rumahnya, yang mana tiba-tiba ada seekor singa yang lepas dari kebun binatang ada di halaman rumahnya. Ketika Shizuka sedang terdesak, datanglah Nobita dan Doraemon yang membantu Shizuka dengan mencapit dan memotong rambut singa tersebut. Hingga singa tersebut menjadi singa gundul. Akhirnya, Shizuka mau berkomunikasi dengan 2 kepiting ini. Awalnya Doraemon yang hendak menulis, namun gagal karena pensilnya patah. Hingga Nobita memiliki ide untuk memotong kertas yang dibentuk wajah Doraemon. Dan pada akhirnya, Shizuka pun menyadari jika 2 kepiting tersebut adalah Doraemon dan Nobita. Kemudian, Shizuka mengambil spray pengembali wujud di kantong Doraemon, lalu menyemprotkannya ke mereka berdua. Pada akhirnya, mereka berdua pun kembali normal. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai habis. Semoga dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.